Apa boleh bagi kita untuk mendengar radio Roja dengan alasan hanya mendengar murotalnya saja? Ya, wallahu alam, menurut pandangan saya nasihatkan sekarang apa yang kita cari dan apa yang kita cari dari radio Roja itu atau visinya juga. Kalau murotal tadi, alhamdulillah antum punya flash, ya, punya komputer, punya HP, banyak fasilitas yang Allah mudahkan di masa ini. Coba ingat antum dulu di masa dulu, mau nyetel tape pakai apa? Kaset. Dari ini masukkan kaset, mencet lagi, ya, repot. Tapi dulu antum nggak males kan begitu, senang saja. Tapi subhanallah sekarang ini terbawa oleh teknologi sehingga semakin malas. Ya, pengennya kalau bisa nggak ngapa-ngapa langsung dengar. Aku mau dengar surat Al-A'raf, langsung dengar. Lama-lama tuh bisa begitu. Ya, nggak perlu upaya sama sekali. Sudah, jangan begitu. Allah sudah kasih kemudahan. Pengen dari radio itu dengar murotal, alhamdulillah kita punya HP bisa dengar murotal darinya. Punya komputer bisa dengar murotal darinya. Malah bisa milih kita. Ya kan, mau milih surat apa bisa. Mau milih siapa bisa. Ya, kita sudah punya banyak data. Oh enggak, saya pengen ceramahnya siapa? Ustaz, alhamdulillah ustaz yang lain banyak. Antum bisa beli CD kaset-kaset asatidzah yang benar-benar di atas sunnah, di atas manhaj salafi. Selesai itu kaset-kaset. Dengan hati juga udah bisa, ya kan? Dengan hati udah bisa. Gimana caranya? Antum kan lebih tahu masalah teknologi, ya. Pindah ke HP, mau dengar ceramahnya fulan, malah bisa milih. Ya, malah bisa milih pembahasan apa. Iya kan? Oh enggak, saya pengen dengar ceramahnya Syekh. Oh, Syekh siapa? Nah, saya juga ceramahnya sudah banyak di kaset, di flash-disk, di internet banyak. Ya. Dengarkan darinya. Allah sudah mudahkan. Sekali lagi, fasilitas mudah. Terus mau dengar apa lagi? Lain kalau antum pengen lihat mukanya ustadznya. Wah, kalau itu ya lain urusannya. Tapi ustadz siapa? Ustadz Ahlus Sunnah atau bukan? Seandainya pun ustadz Ahlus Sunnah ya kelihatannya kurang bagus ya. Bahkan ulama ya nggak rela untuk masuk ke TV. Walaupun sebagian juga ada yang berpandangan seperti itu, tapi yang jelas ya, apa yang kita inginkan dari hal yang penting tadi, ya, mendengar Quran, mendengar ceramah asatidzah, mendengar ceramahnya ulama, syekh-syekh, alhamdulillah semuanya sudah ada ya di selain mereka juga. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Apa nggak cukup buku-buku ulama kita? Apa nggak cukup ya buku-buku, kemudian ceramah-ceramah, kemudian macam-macam, ya banyak tuh, sangat cukup. Jadi dengan alasan apa? Sementara dulu ulama kita rahimahumullah memperingatkan kita untuk apa? Untuk mendengar dari ahlul bid'ah. Nah, ahibati billah rahimakumullah, kenapa sih diperingatkan mendengar dari ahli bid'ah? Ulama memperingatkan kita dari mendengar dari ahli bid'ah itu demi keselamatan kita. Ya, jangan merasa saya kok dikekang, nggak boleh dengar ini, nggak boleh dengar itu. Jangan merasa dikekang. Tapi ini demi keselamatan kita. Coba kita dengan anak kita. Apa kita mau biarkan anak kita semaunya? Apalagi di sini, dibiarkan semaunya bisa ketabrak mobil nanti. Ya kan? Tangkap tangannya. Jangan ke situ, nak. Tabrak mobil kamu.
Nah, begitu pula kita dengan ulama kita. Bahkan Nabi SAW, apa kata Nabi? Saya dengan kalian itu ibarat ada lampu. Kalian itu seperti apa? Seperti serangga-serangga itu. Laron apa, mencari lampu ya kan. Lampunya dulu kan api. Nah, ada orang yang menghalangi. Jangan bilang sini, tapi ada aja itu. Laron masuk sini kena api jadinya. Nah, Nabi itu begitu. Saya tuh, kata Nabi, menarik hujazikum. Pinggang kalian supaya kalian tidak sesat, tapi ada saja yang melesat. Begitu pula ulama kita. Ketika memperingatkan, jangan baca buku ahli bid'ah. Jangan dengar dari ahli bid'ah. Apa umumnya mereka? Supaya kita selamat. Ya, ulama nggak ingin dari kita apa-apa. Ulama nggak ingin dari kita apa-apa. Ulama ingin kita selamat. Nah, itu yang harus kita paham. Ya, jadi ahibatillah rahimakumullah, sementara yang kita tahu dari para pengampu di Radio Roja, ya ini orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, berhubungan dengan siapa? Orang-orang yang menyimpang. Siapa itu? Contohnya misalnya Ali Hasan Al-Halabi. Dia kan muridnya Albani. Si Albani pernah ditanya, kurang murid apa enggak ya Syekh? Saya enggak punya murid. Kata si Albani, adanya orang-orang yang duduk-duduk sama saya, tanya-tanya. Kalau murid saya enggak punya. Ya, yakni ketika si Albani tinggal di mana? Yordania, Suriah begitu. Atau terutama di Yordania terakhir-terakhir ya. Yang justru murid-muridnya si Albani itu siapa? Syekh Mukbil duduk di majelis di sekolahan Jamiah Islamiyah. Murid duduk, guru ngajar. Syekh Mukbil di situ. Siapa lagi? Syekh Rabi di situ. Angkatan-angkatan pertama Jamiah Islamiyah. Itu yang betul-betul muridnya si Albani. Kembali kepada Ali Hasan tadi. Ali Hasan contoh ya, seorang yang sudah menjauh daripada manhaj salaf yang dahulunya ikut manhaj salaf, mengakunya begitu. Dan kita tahunya juga begitu, dan kita juga mengambil istifadah dari buku-bukunya. Tapi belakangan nampak sekali hal yang menyimpang. Ya, seperti apa? Seperti pembelaannya terhadap Risalah Amman. Suatu pernyataan dari raja yang memuat tentang sama'atul Islam atau sikap toleransi Islam. Tapi rupanya sikap toleransi Islam itu diterjemahkan secara luas sampai kepada penyamaan terhadap agama-agama, persaudaraan antar agama-agama. Ini kan nggak benar. Ternyata itu dibela oleh Ali Hasan dengan sekuat-kuatnya. Lebih daripada itu, lebih atau kurang nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia mengatakan, Imam Bukhari mengatakan kata-kata yang itu adalah perkataannya orang-orang murjiah yang ekstrim. Bayangkan Imam Bukhari dibilang seperti itu oleh siapa? Oleh Ali Hasan. Nah, ketika ada orang mengatakan di tengah-tengah sahabat itu ada Wusaiyah. Apa itu Wusaiyah? Wusaiyah itu, antum ingat hadis walakinnakum wusa'un ka wusa'is sail. Antum ini umat Islam banyak, tapi seperti apa? Buih banjir. Buih banjir itu bagus atau jelek? Ya, kotoran kan isinya, ringan, nggak ada bobotnya, kotor lagi. Nah, Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri mengatakan di tengah sahabat itu ada Wusaiyah. Ini celaan terhadap sahabat atau pujian? Bahkan antum yang baru mungkin sudah ada yang lama belajar ya, tapi antum nggak sekelas itu, tahu celaan. Tapi mereka mengatakan itu bukan celaan. Termasuk Al-Hasan mengatakan itu bukan celaan, membela Abu Hasan. Alhamdulillah, kita ini kan belajar dalam akidah. Belajar apa? Harus menghormati sahabat. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang jelek terhadap sahabat. Kan begitu? Ya kan? Ini hal yang paten, nggak bisa tidak. Tapi ketika orang mungkin bergaul dengan Ali Hasan, Abu Hasan, akhirnya tadi kata Abu Gilabah, kalian bisa kacau pemahamannya ini. Ya, bisa akhirnya mengatakan bukan celaan juga itu. Tapi alhamdulillah kita masih yakin itu celaan. Ini salah. Tapi Ali Hasan, Abdul Hasan mengatakan itu bukan celaan.
Naudzubillah sudah sampai pada kehormatan sahabat. Dan masih banyak lagi hal yang lain. Al-Hasan yang seperti itu datang ke negeri kita mengadakan ceramah. Siapa yang mengundang? Orang-orang yang mengampu Rabi Raja. Nah, kalau memang betul-betul mengikuti manhaj ahli sunnah, apa begitu? Orang Salafi. Tadi kita sudah baca dari ulama-ulama salaf, bahkan dari Allah Azza wa Jalla, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu." Wala tarkanu, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Ini jelas ketondongan kepada mereka, kepada Ihya Usurat, kepada orang-orang seperti Ali Hasan dan yang lain. Condongan. Ya, itu bukan manhaj salaf yang seperti itu. Manhaj salaf harus membantah orang yang menyimpang, menjauhi orang yang menyimpang, tapi mereka justru bersatu dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, jadi akhirnya billah rahimakumullah. Makanya dulu Syekh Rabi' hafizahullah menasihatkan kepada kita, ansah al-ikhwah an yabta'idu min hadhihi bidah. Kunasihatkan ikhwah, saudara-saudara untuk menjauhi radio ini, kalau memang begitu. Bahkan beliau mengatakan dalam kesempatan yang lain, beliau katakan, "Walladzi yahtarim manhajah wa aqidatah la yasma'u haula." Orang yang menghormati manhajnya, akidahnya, enggak dengar dari mereka. Walladzi la yubali, tapi kalau enggak peduli, dia akan dengar dari mereka. Nah, ini yang seperti ini wasiat dari seorang ulama. Sama dengan maksud ulama-ulama ini bukan maksud Syekh Rabi sebagai seorang pribadi Syekh Rabi. Tapi ini manhaj yang beliau pelajari. Dan itu kalau kita telusuri ke atas, sama persis dengan ulama dulu nasihatnya. Kita langsung ke atas saja. Muhammad bin Sirin seorang tabi'in. Apa kata beliau? Kata beliau, apa? Inna hadzal ilm din. Ya, jazakallahu khair. Inna hadzal ilm din. Ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihat dari mana kalian mau mengambil agama kalian. Jangan sembarang orang. Ya. Loh, kan yang diajarkan manhaj salaf di sana. Iya. Saya enggak pernah dengar ya, enggak tahu. Tapi yang jelas orang-orangnya seperti itu, dan subhanallah saya tanpa sengaja waktu itu mendengar. Ya, ketika membuka internet ingin melihat situsnya, ada streaming. Pas ketika itu pembahasan membicarakan atau membantah bid'ah. Seorang dai mereka ditanya tentang, tidak disebutkan pertanyaannya tadi, ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang person. Ya, dia jawab apa? Menurut saya inti jawabannya, kita belum waktunya membicarakan person, kelompok-kelompok tertentu, belum waktunya. Kita sekarang ini hanya membicarakan pokok-pokok penyimpangannya saja. Ini kalau orang yang nggak begitu memahami manhaj salaf akan mengatakan betul juga ya, kelihatannya bagus itu. Tapi hal ini tidak benar. Bagaimana nggak benar? Nabi SAW sudah menyebut khawarij. Kapan Nabi menyebut khawarij? Sejak sebelum munculnya orang khawarij. Nabi menyebut qadariyah. Kapan? Sejak sebelum munculnya qadariyah. Ulama salaf dari dulu sampai sekarang menyebutkan kelompok-kelompok dan memperingatkan umat dari kelompok-kelompok yang sesat. Bahkan menyebutkan sebagian nama-nama mereka untuk memperingatkan umat dari kesesatan-kesesatan mereka. Bagaimana kok kemudian disebutkan di situ? Kita belum waktunya. Manhaj siapa? Ulama salaf nggak begitu. Nah, subhanallah saya pas buka itu, dengar itu. Nah, hal yang seperti ini, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Battah dalam musnad yang lain, kadang menjadi hal yang lembut, yang tidak terasa masuk dalam pemahaman yang kiri. Ada juga selain saya, ya, juga sama tanpa sengaja dia naik mobil, temannya ini yang di mobil nyetel radio, pas radio itu, pas ada pertanyaan, bagaimana Ustaz, apa benar ada salafi Yamani dengan salafi Haraki? Lihat jawabannya.
Menurut Ustaz tadi yang bercerita kepada saya, Ustaz Abdul Somad, dia akan di Ustaz Salamat Bulli, Ustaz Abdul Somad. Ya. Jawabannya, kalau salafi Yaman itu maksudnya adalah orang-orang salafi yang ngambil hanya dari ulama Yaman, nggak mau dari ulama-ulama yang lain. Tapi kalau salafi harafi, ini sifat yang nggak tepat. Seorang dikatakan salafi tapi harafi, jadi nggak benar itu sudah salafi harafi. Nah, akhirnya apa? Ya, jawaban ini mengandung apa? Tentu mengandung celaan terhadap Ahlus Sunnah salafiyyin pada umumnya, yang dianggap istilah ini sendiri kan sebetulnya munculnya dari mana? Abdurrahman At-Talibi, kan? Atau nama aslinya Joko Warsito. Nama aslinya Joko Warsito memunculkan istilah ini untuk menyudutkan Ahlus Sunnah dengan istilah tersebut, seolah-olah hanya mengambil dari ulama Yaman, padahal tidak begitu. Ini tujuan palsu. Nah, ini di mana ini? Di Radio Roja. Ini yang subhanallah kita nggak sengaja dengar pas seperti itu. Wallahu a'lam, kalau terjadi satu persatu, wallahu a'lam. Tapi yang kita percaya pada ulama kita, jangan. Ya, demi keselamatan kalian. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk kita fasilitas yang banyak. Walhamdulillah.